يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara rumah yang paling mulia adalah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis sallallahu alaihi wasallam, maka dengannya pula lah akan bertambah keimanan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada tujuan kita kecuali yang dua ini. Bagaimana kita selalu beriman kepada Allah dan bagaimana kita selalu mencintai Allah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan berjunjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat yang paling mulia, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau memiliki akhlak di atas rata-rata akhlak yang mulia. Artinya apabila ada akhlak yang mulia, maka akhlak Nabi berada di atasnya. Maka dengan itulah Allah menyebutkan wa innaka la'ala, engkau berada di atasnya, di atas semua akhlak yang mulia. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang nabi-nabi yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu di antara sifat mereka. Allah berbicara tentang Nabi Adam, Allah berbicara tentang Nabi Nuh, Allah berbicara tentang Nabi Ibrahim. Wazkur fil kitab Ibrahim innahu kana sadiqal wa'd. Allah berbicara tentang Nabi Musa, innahu kana mukhlasa. Allah berbicara tentang Nabi Ismail, tentang Nabi Ayub dan nabi-nabi yang lainnya. Allah akan sebutkan kepada kita salah satu di antara sifat mereka yang mulia. Ada di antara mereka yang betul-betul ikhlas karena Allah. Ada di antara mereka yang betul-betul jujur karena Allah. Disebutkan akhlaknya satu persatu. Namun ketika Allah berbicara tentang Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menyebutkan akhlak Nabi 1, 2 dan 3, tidak. Tapi Allah sebutkan semuanya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Apabila ada akhlak yang mulia, maka semuanya adalah untuk baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita sebagai umat Nabi sudah merupakan kewajiban kita bersama untuk senantiasa memuliakan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu bentuk kita memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada hari yang kita lewati kecuali ada bahasa lisan yang kita mengucapkan salam dan salawat kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak adalah seorang hamba yang mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan Allah akan kembalikan ruh Nabi kepada jasadnya. Artinya antara ruh Nabi dengan jasadnya dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dikala ada umat yang mengucapkan salawat, maka Allah kembalikan ruh kepada jasad Nabi. Apa tujuannya? Untuk menjawab mereka yang mengucapkan salam dan salawat kepada dirinya baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ibadah salawat merupakan ibadah yang paling mulia. Bentuk di antara kita memuliakan orang yang paling mulia, Muhammad bin Abdullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Dan di antara kewajiban kita adalah bagaimana kita selalu mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan dan akan kembali memulai pembahasan kita di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pembahasan kita seputar keutamaan kota Madinah, kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kota Madinah memiliki keutamaan yang luar biasa. Dan cukuplah kota Madinah menjadi kota yang mulia ketika kota tersebut merupakan kota yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Madinah sebagai tempat tinggalnya,
Maka semenjak itu pula lah Madinah disebut dengan Madinatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Madinah menjadi mulia ketika dirinya disandarkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar kalau seandainya dikala kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke kota Madinah, di samping kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun ingin menggapai semua kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dikala kita berada di kota Madinah, berarti kita bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikala kita bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan tentu banyak keutamaan yang akan kita dapatkan. Ibadah yang kita lakukan mungkin biasa-biasa saja. Ibadah salat yang kita kerjakan, itu juga salat yang selalu kita lakukan. Ibadah puasa yang kita kerjakan, itu juga puasa yang selalu kita lakukan. Tetapi apabila kita melakukannya dikala kita berada di kota Madinah, maka tidak akan sama pahalanya. Karena kota Madinah, dia adalah kota yang barokah. Dan kita harus tahu, keberkahan itu ikhwatal Islam, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, arti daripada berkah, kasratul khairi wa dawamu. Keberkahan itu disebut dengan keberkahan karena di dalamnya terkandung kebaikan, dan kebaikan yang ada di dalamnya akan senantiasa untuk selama-lamanya. Dan itu dimiliki oleh kota Madinah. Sehingga di antara salah satu keutamaan kota Madinah yang paling mulia adalah kota yang barokah. Madinah adalah kota yang barokah. Apa makna barokah? Ada dua di dalamnya. Yang pertama, tidak disebut dengan berkah kecuali banyak sekali kebaikan di dalamnya. Dan Madinah terdapat di dalamnya kebaikan yang begitu banyak. Dan yang kedua, keberkahan tidak disebut dengan keberkahan kecuali banyak keberkahan tersebut akan selalu dan abadi selama-lamanya. Dan Madinah akan mendapatkan dan mendatangkan kebaikan untuk selama-lamanya. Sehingga Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, atau yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah dari Imam Muslim, Nabi SAW berdoa, Allahumma barik lana fi samarina, wa barik lana fi madinatina, wa barik lana fi sa'ina, wa barik lana fi muddina. Di antara salah satu doa Nabi SAW, Allahumma barik lana fi samarina. Ya Allah, berikan keberkahan terhadap buah-buahan yang ada di kota Madinah. Wa barik lana fi madinatina. Ya Allah, berikan keberkahan terhadap kota Madinah kami ini. Wa barik lana fi sa'ina, wa barik lana fi muddina. Ya Allah, berikan keberkahan terhadap takaran kami dan juga berikan keberkahan terhadap timbangan kami. Artinya ikhwatul Islam, Nabi SAW mendoakan kota Madinah agar kota Madinah menjadi kota yang barokah. Bukan hanya kotanya, buah-buahannya juga didoakan oleh Nabi SAW. Kemudian perdagangannya juga didoakan oleh Nabi SAW. Karena takaran dan timbangan itu biasa yang digunakan oleh orang-orang yang berdagang di kota Madinah. Artinya ikhwatul Islam, Nabi SAW berdoa kepada Allah, dan di antara salah satunya, wa barik lana fi madinatina. Ya Allah, berikan keberkahan terhadap kota Madinah kami. Kemudian di dalam riwayat yang lain dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Allahumma ja'al bil madinati di'fai ma bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikan keberkahan yang ada di kota Madinah 2 kali lipat dibandingkan dengan keberkahan yang ada di Mekah. Artinya dari hadis ini, Mekah adalah kota yang barokah, Madinah juga kota yang barokah. Namun kalau seandainya kita bandingkan keberkahan yang ada di Mekah dengan keberkahan yang ada di Madinah, Nabi SAW meminta kepada Allah, Allahumma ja'al bil Madinah. Ya Allah, jadikan di Madinah di'fai 2 kali lipat ma bi Makkah minal barakah. Kalau seandainya di Mekah menjadi kota yang barokah, maka keberkahan yang ada di Madinah 2 kali lipat dibandingkan dengan keberkahan yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Artinya dari sisi ini menunjukkan bagaimana kemuliaan kota Madinah. Kalau masalah barokah, berarti Madinah lebih berkah daripada kota Mekah. Walaupun secara umum Mekah itu merupakan tanah yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada beberapa sisi yang menunjukkan kelebihan kota Madinah dibandingkan dengan kota Mekah. Di antara salah satunya doa baginda Nabi yang mulia, Allahumma ja'al bil madinati di'fai ma bi Makkah minal barakah. Mekah adalah kota yang mulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak meragukan itu lagi.
Kota Mekah merupakan kota yang paling dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah SAW. Banyak kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Bahkan juga ada kitab yang membahas tentang Fadl Mekah, yaitu keutamaan Fadailu Mekah, keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan kota Mekah Al-Mukarramah. Namun pembahasan kita pada kali ini adalah keutamaan yang menunjukkan bagaimana keutamaan yang dimiliki oleh kota Madinah. Salah satunya keberkahan yang ada di Madinah 2 kali lipat dibandingkan dengan keberkahan yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Di dalam riwayat yang lain ikhwatal Islam yang juga dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan, Allahumma ja'al ma'al barakati barakatain. Ya Allah, jadikan dalam satu keberkahan, keberkahan yang lain. Artinya 2 kali lipat keberkahan yang ada di kota Madinah. Misalnya dikala kita melakukan sebuah amalan, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan terhadap amalan kita tersebut, maka keberkahan dalam amalan ini dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kiaskan kepada amalan-amalan yang lainnya. Sehingga ketika kita berada di kota yang barokah, maka amal ibadah yang kita lakukan tidak akan pernah sama nilainya dengan amalan kebaikan yang kita lakukan di daerah yang lainnya. Ketika Allah berikan kemudahan kepada kita untuk datang ke kota Madinah, manfaatkanlah untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Madinah keberkahannya 2 kali lipat dibandingkan dengan keberkahan yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Kemudian ikhwatal Islam, namun ada poin penting yang juga kita harus mengetahuinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa datang ke kota Madinah ataupun ke tanah haram secara umum, iya, tanah haram adalah kota yang barokah. Tapi tidak serta-merta seorang muslim ketika mereka datang ke tanah haram Mekah dan Madinah, mereka langsung mendapatkan keberkahan tersebut. Tidak semua kita yang datang ke Mekah dan Madinah otomatis menjadi orang-orang yang barokah. Amalannya pun menjadi amalan yang barokah. Tidak demikian keadaannya. Yang perlu kita ketahui, sebagaimana yang diucapkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, dikeluarkan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala, innal arda la tuqaddisu ahada. Sesungguhnya suatu tempat dimanapun dia berada tidak akan pernah menjadikan seseorang itu menjadi suci dan bersih. Misalnya dikala kita berada di kota Madinah, oh saya berada di kota Madinah, maka saya akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian keadaannya. Tetapi yang harus kita ingat sambungan dari ucapan Salman Al-Farisi, wa innama yuqaddisul insanu amalah. Tetapi yang membuat seseorang itu menjadi bersih, menjadi barokah, menjadi suci adalah karena amalan yang dia lakukan. Baik dikala dia berada di kota Madinah ataupun dikala dia berada di daerah-daerah yang lainnya. Kalau seandainya dia berada di kota Madinah, kota yang barokah, kemudian ditunjang dengan amalan-amalan yang begitu semangat, dia melakukan salat, dia melakukan ibadah, dia melakukan zikir, dia membaca Al-Quran, maka akan bertemulah antara ibadah dengan keberkahan, sehingga apabila keberkahan dengan ibadah bertemu, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan berikan ampunan kepada seorang hamba, dan Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosanya, dan Allah akan tinggikan derajatnya. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberikan pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita di dunia dan juga di akhirat sana. Sehingga ikhwatul Islam, di antara salah satu yang harus kita lakukan adalah bagaimana memperbanyak amal ibadah dikala kita berada di kota Madinah ataupun dikala kita berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Kemudian juga di antara hadis yang ingin kami sampaikan kepada kita bersama agar kita termotivasi untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terutama di kota Madinah adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini mungkin semua kita pernah mendengarnya. Namun kita ingin kembali memaparkan hadis tersebut agar kita semangat, dan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah untuk datang ke kota Mekah dan Madinah. Sebelum kita menyampaikan hadis ini, ada hadis yang sangat indah. Al-hujjaj wal-ummar wafdullah, da'ahum fa'ajabuh, sa'aluhu fa'atahum. Sesungguhnya mereka yang datang melaksanakan ibadah haji dan umrah datang ke kota Mekah Al-Mukarramah, kemudian mereka datang ke kota Madinah, mereka yang datang ke tanah haram, itu adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam hadis ini saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita semuanya, di mana kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pernah menjadi tamu pemimpin,
tamunya orang-orang yang penting dalam suatu daerah, kita akan bangga dengannya. Oh, saya dulu pernah bertamu ke rumah fulan ini adalah orang yang terkenal. Saya dulu pernah bertamu ke rumah fulan, yang mana fulan ini adalah pemimpin yang ada di suatu negeri. Bagaimana kiranya kalau kita menjadi tamu yang menciptakan langit dan bumi ini semuanya? Kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Makanya nikmat ini ikhwatul Islam harus selalu kita bayangkan. Wafdullah, tamunya Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus di kota Madinah, karena Madinah ini tidak ada hubungannya dengan Makkah Al-Mukarramah atau tidak ada hubungannya dengan ibadah yang kita lakukan. Selalu kita menyebutkan yang demikian. Ibadah atau datang ke Madinah tidak ada hubungannya dengan orang yang melaksanakan ibadah haji. Tidak ada hubungannya dengan orang yang melaksanakan ibadah umrah. Contohnya misalnya, kalau ada di antara kita yang pergi dari daerahnya, baik dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura misalnya, dari Brunei, dari Thailand misalnya, kemudian mereka langsung pergi ke Jeddah. Dari Jeddah, mereka sudah mengambil miqat di Yalamlam. Sebelum sampai di Jeddah, itu sudah ada miqatnya. Kemudian mereka langsung pergi ke Makkah Al-Mukarramah. Mereka tawaf, mereka sa'i, mereka bertahallul, mereka mencukur dan bertahallul. Kemudian setelahnya, mereka langsung pergi ke Jeddah dan langsung pulang ke kampung halamannya. Apakah ibadah umrah yang mereka lakukan sah atau tidak? Sah atau tidak? Padahal mereka tidak datang ke kota Madinah. Artinya, apakah Madinah termasuk rukun daripada ibadah umrah? Tidak. Apakah Madinah termasuk wajib daripada umrah? Apakah Madinah termasuk sunnah daripada ibadah umrah? Tidak ada hubungannya dengan ibadah umrah yang kita lakukan. Tapi coba bayangkan, kalau ada di antara kita yang pergi ke Makkah Al-Mukarramah, datang ke Tanah Haram, dia pergi ke Makkah, kemudian tiba-tiba sampai di Makkah, maka pembimbing ibadah mengatakan, Bapak Ibu, Tuan Puan, qaddarallah, kita belum diizinkan oleh Allah untuk pergi ke Madinah. Jadi kita hanya tinggal di Mekah, kemudian kita akan pulang ke kampung halaman tanpa mengunjungi Madinah An-Nabawiyah. Bagaimana perasaan kita mendengarkan pengumuman seperti ini? Bahagia atau sedih? Padahal kita sudah selesai melaksanakan ibadah umrah, sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Tapi dikala ada pengumuman seperti ini, bagaimana perasaan kita? Sedih. Minimal kita akan ganti travel setelahnya. Atau minimal kita akan keluar dari rombongan. Aku tetap ingin berangkat ke kota Madinah, walaupun tidak ada, misalnya tidak ada jadwalnya, aku akan tetap berangkat ke sana. Kenapa demikian ikhwatal Islam? Padahal tidak ada hubungannya. Karena Madinah itu disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, tidak ada seorang muslim kecuali di hatinya ada yang akan membawanya. Istilahnya adalah saik. Saik itu artinya supirnya. Akan ada dorongannya, hatinya itu akan dibawa ke kota Madinah. Mau tidak mau, hatinya akan tertarik ke kota Madinah. Berziarah ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga berziarah ke perkuburan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitulah kota Madinah ikhwatul Islam. Ia tidak ada hubungannya dengan ibadah yang kita lakukan. Tapi siapapun yang datang ke tanah haram, kemudian belum diberikan rezeki oleh Allah datang ke kota Madinah, maka mereka akan sedih. Minimal mereka akan kembali mengulang ibadahnya pada bulan-bulan atau tahun-tahun berikutnya, dan mereka akan berusaha untuk bisa duduk di kota Madinah, duduk di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau hanya beberapa hari saja. Mengapa demikian? Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal imana la ya'rizu ila al-Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha." Sesungguhnya iman akan kembali ke kota Madinah. Apa maknanya iman kembali ke kota Madinah? Berarti semua orang yang ditarik hatinya datang ke kota Madinah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu merupakan di antara pujian yang luar biasa dari baginda Nabi yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan pujian secara terus terang. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian dengan bahasa isyarat. Innal imana la ya'rizu ila al-Madinah. Iman itu akan berkumpul ke kota Madinah. Iman itu, apakah dia berbentuk atau dia ada pada diri seorang manusia? Dia ada pada diri seorang hamba, ada pada diri seorang manusia. Dan iman itu apa arti iman? Iman itu ikhwatul Islam, iman itu adalah amal. Karena apabila ada orang yang beriman, kemudian dia tidak beramal, tidak iman namanya. Misalnya ada orang yang mengatakan saya beriman, kemudian dia tidak salat. Dikala ditanya,
Mengapa kamu tidak salat? Maka jawabannya, iman ada di sini. Betul atau tidak jawabannya? Betul atau tidak jawabannya? Siapa yang berani jawab, angkat tangan? Yang berani ya? Yang berani tanggung jawab. Ada orang yang mengatakan dia beriman, tapi dia tidak salat, dia tidak puasa, dia tidak melakukan ibadah. Apakah dia termasuk orang yang beriman atau tidak? Mungkin semuanya bisa kita jawab, tapi siapa yang berani angkat tangan? Silakan. Syukur ya. Terima kasih. Ulang lagi. Apa? Ulang lagi? Coba diangkat suaranya. Iman itu adalah perkataan dan amalan. Pertanyaannya, kalau ada orang yang mengatakan saya beriman, tidak mungkin ada kaum muslimin, kecuali mereka akan mengatakan saya beriman, iya atau tidak? Semuanya akan mengatakan saya beriman, tapi dia tidak salat, tapi dia tidak puasa, tapi dia tidak beramal. Apakah dia termasuk orang yang beriman atau tidak? Siapa yang jawab? Tangan. Ini hadiahnya. Silakan. Tidak termasuk orang yang beriman karena dia tidak melakukan peribadatan kepada, padahal dia mengucapkan la ilaha illallah. Nabi mengatakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk. Dia tidak melakukan kesyirikan. Dia tidak melakukan kesyirikan. Dia tidak beramal saja, dia tidak melakukan salat. Dia setiap hari mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya rasa atau siapa yang merasa? Tidak boleh saya rasa-rasa. Pertanyaannya dia beriman atau tidak? Betul nih, kalau tidak beriman apa namanya? Bahaya nih jawab. Masya Allah, silakan. Masya Allah, warakallahu fiik, Allah juga. Syukran ya, warakallahu fiik, syakar. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin. Kita ingin menyebutkan sebuah cerita. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a iman kalian." Atau Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan iman kalian. Apa makna daripada ayat ini, ikhwatul Islam? Jadi ayat ini ceritanya ketika Nabi SAW berada di kota Madinah, maka kiblat kaum muslimin masih menuju Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Itu adalah kiblat pertama kaum muslimin, daerah yang barokah, daerah tempatnya para nabi dan para rasul, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga saudara-saudara kita yang ada di sana. Kemudian ikhwatal Islam, dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, maka kiblat kaum muslimin masih menuju Baitul Maqdis. 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 13 bulan, 14 bulan, sampai dan Nabi SAW selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, putarkan kiblat, karena Nabi SAW menginginkan kiblat kaum muslimin menuju Ka'bah Al-Musyarrafah. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah 16 bulan lamanya, dan itu bukan waktu yang singkat di kota Islam, 16 bulan lamanya Nabi berada di kota Madinah, atau dalam riwayat yang lain disebutkan 17 bulan lamanya Nabi SAW berada di kota Madinah, maka baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Wahai Muhammad, seolah-olah itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Karena Nabi selalu melihat mengadahkan wajahnya ke atas, mengangkat kedua tangannya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fis sama', Allah yang ada di langit sana. Kemudian falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Sekarang kami akan palingkan wajahmu ke tempat yang engkau ridai, yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah. Kemudian ikhwatul Islam, kita tahu bagaimana sejarah dipalingkan Ka'bah atau dipalingkan kiblat dari kaum muslimin. Nabi SAW yang di Masjid Nabawi, mereka salat, ada yang menyebutkan salat Isya, ada yang menyebutkan salat subuh. Yang ada di Kuba, Masjid Kuba sana,
Ada yang menyebutkan mereka sampai kabarnya di waktu melaksanakan solat subuh. Rakaat pertama masih menuju Baitul Maqdis. Rakaat kedua mereka sudah mulai menghadap Ka'bah Al-Musyarrafah. Sedangkan di Masjid Bani Salimah, tahu kita Masjid Bani Salimah? Masjid Bani Salimah atau yang kita kenal dengan Masjid Qiblatain. Sebenarnya yang Qiblatain itu adalah di Kuba sana. Karena memang mereka dua kiblatnya. Rakaat pertama ke Baitul Maqdis, rakaat kedua baru ke Ka'bah Al-Musyarrafah di waktu subuh. Sedangkan mereka yang ada di Bani Salimah atau yang kita kenal dengan Masjid Bani Salimah atau yang lebih kita sebutkan dengan Masjid Qiblatain, mereka mendapatkan kabar ini atau khabar ini di waktu zuhur, ada lagi yang menyebutkan di waktu asar. Itu adalah cerita bagaimana kiblat itu dipalingkan atau dipindahkan dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah Al-Musyarrafah. Kemudian ada sebahagian sahabat mereka yang sedih. Mereka mengira orang-orang yang salat menuju Baitul Maqdis tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah palingkan kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah Al-Musyarrafah. Artinya ayat ini berbicara tentang pengaduan sahabat Nabi SAW tentang perkara ibadah salat. Kemudian mereka mengadu kepada Rasulullah SAW dan Nabi tidak tahu jawabannya. Kemudian Allah pun menurunkan ayatnya, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Apa makna iman di sini? Ayat ini kenapa dia turun? Karena para sahabat mengadu Nabi SAW tentang masalah salat orang-orang yang sudah meninggal dan kiblat itu mereka dapatkan kiblat ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Mereka mengira ibadah yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ibadah salatnya. Kemudian Allah menurunkan ayat, mau kalian menghadap ke Baitul Maqdis dulunya atau mau kalian menghadap Ka'bah Al-Musyarrafah, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan iman kalian. Iman di sini artinya adalah salat kalian. Apa maknanya ikhwatul Islam? Berarti ibadah salat itu adalah iman. Kalau mereka yang tidak salat berarti tidak ada iman, walaupun siang dan malam mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau puasa berbeda, kalau zakat berbeda, kalau haji berbeda, kalau umrah berbeda, kalau amalan yang lainnya berbeda. Karena ibadah salat adalah ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya, dan dia tidak dipisahkan atau tidak bisa dipisahkan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan melaksanakan ibadah salat. Sedangkan yang puasa terjadi perbedaan yang di antara para ulama. Tapi kalau masalah salat ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala betul-betul menyebutkan dengan kalimat iman. Makanya di antara salah satu ibadah yang paling mulia yang dianjurkan bagi kita melakukannya, terutama dikala kita berada di kota Madinah, adalah ibadah salat. Semua ibadah yang kita lakukan di sini akan dilipat gandakan oleh Allah semuanya tanpa terkecuali. Apapun amal ibadah yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin kita beribadah di kota yang barokah kemudian tidak dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, tidak mungkin. Semuanya, apapun yang kita lakukan, kita baca Quran di sini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Kita puasa di sini juga dilipat gandakan oleh Allah. Kita zakat, kita memberikan fakir miskin, kita membantu kaum muslimin. Semua ibadah yang kita lakukan di sini dilipat gandakan oleh Allah dengan kelipatan yang begitu banyak. Tapi berapa kita tidak tahu. Intinya semuanya dilipat gandakan oleh Allah. Berapanya Allah tidak memberitahu. Satu-satunya yang diberitahu adalah ibadah salat. Dan itu pun Nabi tidak memberitahukan secara persis. Kita contohkan misalnya hadis Rasulullah SAW. Hadis yang semua kita hafal. Salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjid al-haram. Mereka yang melakukan ibadah salat di sini itu di mana? Di Masjid Nabawi. Khairun min alfi salat. Apa artinya? Lebih baik daripada 1000. Nabi tidak pernah menyebutkan lebih sama dengan 1000. Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Satu-satunya ibadah yang dijelaskan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah salat. Itu pun tidak dipastikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa. Kenapa demikian? Dari hadis Nabi itu sendiri. Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salat. Artinya, barang siapa yang salat di dalam masjidku ini, maka untuknya lebih baik daripada 1000. Tidak boleh bagi kita mengatakan orang yang sholat di Masjid Nabawi akan mendapatkan 1000 pahala dibandingkan dengan sholat di tempat yang lainnya. Siapa mengatakan demikian? Nabi tidak mengatakan demikian.
Nabi mengatakan lebih baik daripada 1000. Berarti kalau lebih baik daripada 1000, berapa kira-kira? Kita tidak tahu, wallahu alam. Bisa jadi 2000, bisa jadi 2 juta, bisa jadi berjuta-juta, kita tidak tahu. Namun Nabi SAW menyebutkan pahala yang minimal seorang muslim dikala mereka salat di Masjid Nabawi, mereka akan mendapatkan 1000 pahala. Itu minimalnya. Maksimalnya berapa? Kita tidak tahu. Karena Nabi menyebutkan khairun, lebih baik. Berapa lebih baiknya? Kita serahkan kepada Allah. Karena itu diserahkan kepada seorang hamba. Semakin bagus kualitas ibadah salatnya, semakin khusyuk dia, semakin tumakninah, maka akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Dan itu pun kalau seandainya seorang hamba melakukan salat sendirian. Misalnya dikala kita salat masuk di Masjid Nabawi, kemudian tiba-tiba kita salat, baik itu salat sunat wudu, atau salat sunat tahiyat, atau salat sunat yang lainnya, yang mana salat sunat ini adalah salat sunat yang dikerjakan secara individu, maka kita akan mendapatkan pahala yang tadi disebutkan oleh Nabi, khairun min alfi salatin, lebih baik daripada 1000. Berapa lebih baiknya? Wallahu a'lam. Nah, kalau seandainya kita melakukan salat sunat yang mana sifatnya adalah individu, perorangan, bagaimana kiranya pahala yang didapatkan oleh mereka yang melakukan salat berjamaah bersama kaum muslimin? Kalau kita salat berjamaah di Masjid Nabawi, berapa pahala yang akan kita dapatkan? Minimal 1000. Dikali lagi 27 darjat. Bukankah dikala kita salat jamaah ada dikalikan 27 darjat? Iya atau tidak? Berarti kalau kita salat jamaah di Masjid Nabawi, berapa pahala yang akan kita dapatkan minimalnya? Minimalnya 27. Coba bayangkan bagaimana pahala-pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba dikala kita atau dikala mereka berada di kota Madinah. Itu baru di Madinah. Bagaimana kalau di Mekah? Wajar ikhwatal Islam, ketika Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara keutamaan mereka yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, kalau mereka yang haji, Nabi menyebutkan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Mereka yang melaksanakan haji yang mabrur, tidak ada pahala yang pantas untuknya kecuali surga. Tidak disebutkan oleh Allah dapat ini, dapat itu, tidak ada, kecuali surga saja. Artinya semua kebaikan untuknya. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW, al-umratu ila al-umrati kaffaratul lima bainahuma. Orang yang melaksanakan ibadah umrah, karena orang yang melaksanakan ibadah umrah, mereka akan kembali semangat untuk melakukan ibadah umrah yang berikutnya. Dan semua kita merasakan yang demikian. Kalau kita pernah sekali melaksanakan ibadah umrah, kita ingin lagi melaksanakan ibadah umrah yang berikutnya. Ada yang 1 kali dalam 1 bulan, ada yang 1 kali dalam 3 bulan, ada yang 1 kali dalam 6 bulan, ada yang 1 kali dalam 1 tahun. Intinya, ibadah umrah dengan ibadah umrah yang berikutnya, kaffaratul lima bainahuma. Allah akan gugurkan semua dosa-dosa yang mereka lakukan. Kenapa demikian ikhwatal Islam? Karena coba bayangkan kalau kita hitung-hitungan, berapa banyak pahala yang akan mereka dapatkan dikala mereka datang di Mekah, dikala mereka berada di Madinah. Coba bayangkan, salat saja kita tidak akan bisa menghitungnya. Itu baru satu ibadah. Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lainnya mereka lakukan? Sehingga ikhwatal Islam, maka kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita bersama dikala kita bisa menjadi tamunya. Kita kembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal imana la ya'rizu ila al-Madinah kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah, akan berkumpul di kota Madinah. Artinya Madinah itu adalah sarang iman. Itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak kita pungkiri. Artinya juga bahwa Madinah adalah sarangnya orang-orang yang beribadah. Sehingga di dunia manapun ikhwatal Islam, tidak akan ada yang bisa menyaingi kota Madinah kecuali Makkah al-Mukarramah. Kita ulang lagi ikhwatal Islam. Orang yang beramal, terkumpul di sana orang-orang yang selalu beramal dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tidak boleh ada di antara kita membandingkan, oh kota ini lebih baik daripada kota Madinah, oh kota itu lebih baik daripada kota Madinah. Mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan tadi? Innal imana la ya'rizu ilal Madinah. Madinah itu sarang iman, artinya Madinah adalah kota yang terbaik setelah
Tidak sama sekali. Kenapa kita berani mengatakan yang demikian? Karena itu hadis Nabi SAW. Apakah ada definisi yang lain? Innal iman la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Tidak ada lagi definisi yang lainnya. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah. Iman tadi kita semuanya sepakat. Iman itu adalah yang ada di dalam hati. Iya. Kemudian diucapkan dengan lisan. Iya juga. Kemudian dibuktikan dengan amalan perbuatan. Iya juga. Karena iman itu terkandung di dalamnya 3. Hati, lisan, amalan. Apabila ada salah satu di antaranya hilang, maka tidak sempurna atau hilang imannya. Iman itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati, yang diucapkan dengan lisan dan kata-kata, kemudian dilakukan dengan amalan dan perbuatan. Itu namanya iman. Qaulun wa amalun wa i'tiqad. Iman itu adalah perkataan, amalan, dan keyakinan. Artinya, mereka yang beriman, mereka yang akan selalu semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana sarangnya? Sarangnya, tempat berkumpulnya adalah kota Madinah. Siapa yang mengatakan demikian? Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa maknanya? Tentunya kita ingin lebih mendalami maknanya. Secara umum kita tahu artinya. Innal iman yuzil Madinah. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah. Karena memang sarangnya kepada kota Madinah. Mengapa kita menyebut sarang iman di kota Madinah? Dilihat daripada sambungan hadis ini. Kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Sebagaimana ular itu suatu saat nanti, dia pun akan pulang ke sarangnya. Berarti maknanya iman sarangnya adalah di kota Madinah. Nah, apa maknanya ikhwatul Islam? Sebahagian para ulama menyebutkan. Yang pertama, di zaman Nabi SAW, karena memang sarangnya iman itu di zaman Nabi SAW, makna di antara makna hadis ini, karena Nabi SAW dan sahabat-sahabat yang hijrah ke kota Madinah adalah mereka yang memulai iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Nabi di hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Orang-orang para sahabat Nabi yang mana mereka juga hijrah dari Mekah menuju Madinah. Hijrah itu bukan sesuatu yang mudah ikhwatul Islam. Karena tahukah kita apa makna daripada hijrah? Apa konsekuensi daripada hijrah? Hijrah itu artinya bahwa kita tidak boleh lagi kembali ke tempat yang tadi kita tinggalkan. Baru namanya hijrah. Sehingga dikala Nabi meninggalkan Mekah menuju ke kota Madinah, apakah setelahnya Nabi SAW menjadikan Mekah sebagai tempat tinggal? Menjadikan Mekah sebagai tempat tinggal atau tidak? Sehingga kita selalu menyebutkan ikhwatul Islam ketika terjadi Fathu Mekah. Kapan terjadi Fathu Mekah? Pada tahun ke-8 Hijriah. Dikala terjadi Fathu Mekah, Nabi SAW masuk ke Mekah. Dan Nabi SAW juga masuk bersama saudara-saudaranya atau sahabat-sahabatnya. Ketika Nabi berada di Mekah, di mana Nabi SAW tinggal? Ketika terjadi Fathu Mekah, di mana Nabi tinggal selama berada di Mekah Al-Mukarramah? Nabi tinggal ikhwatul Islam di sebuah tenda yang berada di daerah yang tidak jauh, namanya Ajun, yang tidak jauh dari perkuburan ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha. Disitulah Nabi SAW tinggal selama terjadi Fathu Mekah. Apakah Nabi SAW punya tanah di Mekah? Punya atau tidak? Nabi punya tanah di Mekah atau tidak? Punya. Nabi berasal dari Mekah Al-Mukarramah. Mekah itu adalah kampung halaman Nabi SAW. Maka sudah pasti Nabi SAW ada tanah di sana. Apakah Nabi punya rumah di Mekah Al-Mukarramah atau tidak? Punya. Nabi tinggal di Mekah berapa tahun lamanya? 42 atau 43 tahun? Berapa lama Nabi tinggal di Mekah? 53 tahun. Apakah mungkin selama 53 tahun Nabi SAW tidak ada tanah dan tidak ada rumah? Lantas di mana Nabi SAW tinggal? Bukankah Nabi SAW itu adalah orang yang kaya raya? Karena istrinya adalah Khadijah, kita tahu itu semua. Tidak mungkin Nabi tidak ada rumah. Tidak mungkin Nabi SAW tidak ada tanah. Artinya ikhwatul Islam, kalau terjadi Fathu Mekah, kenapa Nabi SAW tidak tinggal di rumahnya? Atau minimal, anggaplah kita mengatakan Nabi tidak ada rumah, Ustaz. Karena rumah Nabi sudah dicuri oleh orang-orang Mekah misalnya. Tidakkah Nabi SAW ada keluarga di sana? Banyak keluarga Nabi SAW.
Mekah itu kampung halaman Nabi. Tapi kenapa Nabi tinggal di tenda? Apa maknanya kalau tinggal di tenda itu, apa artinya? Orang yang tinggal di suatu tempat, kemudian mereka bikin tenda, apa makna yang bisa kita ambil di dalamnya? Apakah mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya atau hanya beberapa waktu saja? Kita semuanya tahu artinya. Kalau Nabi SAW bikin tenda, artinya Nabi tidak akan lama tinggal di Mekah Al-Mukarramah. Tidak perlu lagi kita bertanya, berapa lama Nabi SAW tinggal di Mekah Al-Mukarramah? Apakah Nabi tinggal di sana untuk dalam waktu yang lama? Tenda. Tenda itu ikhwatul Islam, 2 minggu, 3 minggu selesai. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Artinya Nabi SAW tidak akan pernah lagi menjadikan Mekah sebagai tempat tinggalnya setelah Nabi diusir dari Mekah Al-Mukarramah. Bukan berarti Nabi tidak cinta kepada Mekah. Mekah itu kota yang paling dicintai oleh Allah. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Wallah, innaki la khairu ardillah, wa ahabbu ardillahi ilallah, walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Demi Allah, kata Nabi SAW, engkau adalah tanah yang paling baik. Engkau adalah tanah yang paling dicintai oleh Allah. Kalau aku tidak diusir, aku tidak akan keluar untuk selama-lamanya. Nabi tidak mau keluar. Tapi Nabi diusir dari Mekah Al-Mukarramah. Akhirnya Nabi hijrah ke Madinah. Setelah Nabi hijrah, karena makna daripada kalimat hijrah, meninggalkan tempat yang tadi kita berdiam di sana. Makanya hijrah itu semua kita harus hijrah. Hijrah dari Mekah menuju Madinah habis waktunya. Tapi masih banyak lagi hijrah. Hijrah dari amalan yang kurang bagus kepada amalan yang bagus. Wajib kita semuanya hijrah karena Allah Azza wa Jalla. Dan kita tidak boleh lagi kembali kepada amalan-amalan sebelumnya. Baru disebut dengan hijrah. Hijrah dari teman yang kurang bagus, teman yang biasa bawa kita main nongkrong sana, nongkrong sini, menghabiskan waktu untuk ini dan itu tanpa ada manfaatnya, maka kita harus hijrah. Apa makna hijrah? Tinggalkan, cari teman yang bagus, yang akan mengajak kita salat, yang akan mengajak kita beribadah, yang akan mengajak kita mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian kita harus hijrah dari kampung yang kurang bagus, kampung yang sulit bagi kita untuk berada di sana, tempat tinggal yang apabila baru saja kita keluar, maka maksiat di mana-mana. Harus kita cari tempat yang bagus, tentunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Maka wajib bagi kita hijrah. Artinya hijrah apa? Hijrah meninggalkan yang lama, kembali kepada yang baru tanpa harus kembali kepada yang lama. Begitulah konsep daripada maknanya hijrah. Makanya kita lihat Nabi SAW hijrah, meninggalkan Mekah menuju Madinah. Nabi tidak pernah lagi menjadikan Mekah sebagai tempat tinggalnya. Nabi tinggal beberapa lama di sana. Kemudian Nabi SAW kembali ke kota Madinah. Dan Nabi betul-betul menjadikan Madinah sebagai tempat tinggalnya. Bahkan selama-lamanya Nabi akan selalu berada di kota Madinah. Karena Madinah adalah tempat peristirahatan terakhir baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan, dikala Nabi SAW hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah, itu bukan pekerjaan yang mudah. Begitu juga para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka bukan orang-orang yang mudah meninggalkan kampung halamannya. Karena konsep mulai dari zaman dahulu kala sampai hari kiamat. Mereka yang meninggalkan agama lamanya menuju agama Allah Subhanahu wa taala, ujian pertama mereka adalah dunia dan harta. Mereka yang masuk ke dalam agama Islam, ujian pertama mereka adalah dunia dan harta. Apa artinya? Mereka tidak akan memiliki apa-apa. Dan itu pertama kali sesungguhnya iman itu akan berkumpul dan kembali ke kota Madinah. Karena semua mereka yang ikut bersama Nabi SAW, terkhusus orang-orang muhajirin. Karena orang muhajirin, mereka memiliki 2 nama. Orang muhajirin ada 2 namanya. Yang pertama muhajir. Yang kedua namanya adalah Al-Ansar. Kalau untuk orang-orang Ansar, mereka hanya punya 1 nama. Mereka hanya disebut dengan Al-Ansar saja. Mereka tidak akan pernah disebut dengan muhajirun. Orang muhajirun, mereka punya 2 sifat. Mereka yang pertama berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Dan yang kedua sifat mereka adalah mereka yang menolong Nabi SAW. Sehingga nama untuk orang-orang muhajirun adalah Al-Ansar. Apabila kita sebut dengan Al-Ansar, masuk di dalamnya orang-orang muhajirun. Apabila kita sebut orang-orang muhajirun, tidak masuk di dalamnya orang-orang Ansar. Sehingga apabila kita membandingkan, untuk mengetahui bagaimana keutamaannya, yang paling utama itu adalah muhajirun. Sehingga dengan keutamaan yang mereka miliki, ikhwatul Islam, terutama dengan mereka meninggalkan Mekah,
kemudian mereka meninggalkan kampung halaman, mereka meninggalkan harta, mereka meninggalkan semuanya. Di antara hadiah yang paling indah yang Allah berikan kepada mereka semuanya, khusus orang-orang fakir dari kalangan orang-orang muhajirin, merekalah yang pertama kali akan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minum dari telaga Nabi itu, ikhwatul Islam, kita tahu kemuliaan demi kemuliaan yang akan mereka dapatkan. Perjumpaan pertama kita dengan Nabi setelah terjadi hari kiamat adalah di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama kali mencicipi air minum yang sangat indah, yang apabila seseorang meminumnya selama-lamanya tidak akan pernah lagi merasakan kehausan, adalah orang-orang al-muhajirun, yang tadi mereka meninggalkan semuanya karena Allah dan karena Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna daripada hadis ini, makna yang pertama. Innal imana la ya'rizu ilal Madinah. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah. Siapa mereka maknanya? Sahabat Nabi dan orang-orang yang pertama kali hijrah ke kota Madinah. Kemudian yang kedua, apa makna daripada hadis ini? Makna yang kedua, ikhwatul Islam, innal imana la ya'rizu ilal Madinah. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah. Apa artinya? Karena semua orang yang datang ke kota Madinah dari seluruh penjuru dunia, yang membuat mereka bisa kembali ke kota Madinah atau yang membuat mereka terpanggil datang ke kota Madinah bukan karena dunia, tapi satu-satunya jawaban adalah karena iman yang ada di dalam hatinya. Semua kita yang datang ke kota Madinah, dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan, yang membuat kita semangat datang ke kota Madinah adalah karena iman yang ada di dalam hati. Sehingga yang dari timur datang ke Madinah karena iman, datang yang beriman. Dan iman itu, ikhwatul Islam, apabila disebutkan, maka tingkatannya lebih tinggi daripada Islam. Karena semua mereka yang beriman, semua mereka yang mukmin, maka mereka adalah muslim. Dan semua mereka yang muslim belum tentu mukmin. Kita ulang lagi, ikhwatul Islam. Semua mereka yang beriman, maka sudah pasti berislam. Dan semua mereka yang berislam belum tentu mereka beriman. Bisa dipahami? Artinya Nabi SAW menyebutkan tingkatan pertengahan, karena tingkatan manusia tiga, tidak ada empatnya. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hadis yang masyhur yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam hadis yang kedua dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Iman, Islam, iman, ihsan, itulah tingkatan kita. Tingkatan manusia tidak ada kecuali tiga ini. Yang pertama muslim, yang kedua mukmin, yang ketiga muhsin. Setiap mereka yang muslim belum tentu mukmin, belum tentu muhsin. Setiap mereka yang mukmin sudah pasti muslim, belum tentu muhsin. Setiap mereka yang muhsin sudah pasti mukmin dan sudah pasti muslim. Itu tingkatan manusia. Dan itu adalah bahasa yang dipakai oleh baginda Nabi yang mulia. Muslim, mukmin, dan muhsin. Nah, mukmin itu adalah tingkatan pertengahan. Karena muhsin itu adalah tingkatan yang berat, tidak semua orang yang bisa melakukannya. Apa itu muhsin? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dikala kalian beribadah kepada Allah, maka seolah-olah kalian bisa melihat Allah. Dan kalau kalian tidak bisa melihat Allah, maka sudah pasti Allah melihat kalian. Atau yang kita kenal dengan al-muraqabah, pemantauan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan al-itqan, itqanul amal. Bagaimana seseorang betul-betul dikala mereka beramal, tidak ada lagi dunia di dalam hatinya. Dunia hanya di tangannya, tidak sampai di dalam hatinya. Baru disebut dengan muhsin. Kalau seandainya dunia itu masih ada di dalam hati kita, maka tidak akan pernah kita mendapatkan kalimat muhsin. Tapi tidak mustahil kita mendapatkan kalimat mukmin. Makanya di dalam hadis ini Nabi menyebutkan dengan kalimat iman, tingkatan yang kedua, dan itu merupakan tingkatan yang paling mulia. Dan Allah selalu memanggil kita dengan kalimat-kalimat iman. Dan salah satunya hadis Nabi SAW, innal imana la ya'rizu il Madinah. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah. Artinya, semua mereka yang diberikan karunia, taufik, hidayah, kemudahan oleh Allah
bisa datang ke kota Madinah, berarti adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita memantap keimanan tersebut dengan melakukan amal dan ibadah, terutama selama kita berada di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Semoga memberikan manfaat kepada kita bersama untuk mengisi waktu-waktu kita selama kita berada di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin menyampaikan bahawa pengajian kita ini akan dilakukan setiap hari biiznillah. Kalau tidak ada halangan bagi ceramahnya, Allah Subhanahu wa taala mudahkan setiap hari kita akan melakukan pengajian. Dan sekarang kita akan kembali memulai, karena kemarin kita liburan selama 10 hari lamanya, karena kebetulan orang yang berceramah lagi pulang kampung. Dan alhamdulillah dia sudah balik ke kota Madinah. Dan alhamdulillah Allah mudahkan kembali kita memulai pengajian kita di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Kita bisa mengisi waktu kita di antara maghrib sampai isya untuk sama-sama mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita harus tahu, ikhwatul Islam, di antara salah satu keutamaan kota Madinah yang tidak ada duanya di dunia, bahkan juga tidak dimiliki Makkah Al-Mukarramah. Makkah tidak memiliki keutamaan ini. Satu-satunya yang memiliki keutamaan ini adalah kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, "Man jaa masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fahuwa bimanzilati al-mujahidi fi sabilillah wa man jaa li ghairi dhalika fahuwa bimanzilati ar-rajul yanzuru ila mata'i ghairihi." Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang datang ke masjidku ini, dan sekarang kita berada di Masjid Rasulullah SAW, walaupun ini adalah bagian daripada perluasan. Karena Masjid Nabawi, seluas apapun dilakukan perluasan, maka akan tetap dinamakan dengan Masjid Nabawi. Kalau sekarang Masjid Nabawi diperluas sampai di luar sana, tahun-tahun berikutnya kita tidak tahu, bisa jadi Masjid Nabawi diperluas 3 kali lipat, 5 kali lipat, 10 kali lipat dibandingkan dengan masjid yang kita saksikan sekarang ini. Maka semuanya akan termasuk ke dalam bagian Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama kita berada di sana, kemudian apabila ada seorang muslim yang datang, lam ya'tihi illa li khair, tujuannya adalah ingin mendapatkan kebaikan, yata'allamuhu aw yu'allimuh, maka mereka belajar atau dia diajar. Mereka yang belajar atau mereka yang diajar. Itu merupakan di antara tujuan mereka yang datang ke kota Madinah. Jadi di antara salah satu visi dan misi datang ke kota Madinah adalah belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kota Madinah disebut dengan Manba'ul Wahyi, Ma'rizul Iman. Itu adalah di antara nama kota Madinah. Kota Madinah itu namanya adalah tempat terpancarnya wahyu ilahi. Sehingga apabila kita mengambil wahyu, bagian daripada agama, tidak sama kita belajar di luar sana, tidak sama. Kenapa tidak sama, Ustaz? Karena Nabi yang membedakan. Nabi SAW menyebutkan, yata'allamuhu aw yu'allimuh, dia belajar atau dia yang mengajar. Fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah, maka dikala dia melakukan ibadah ini, sama dia dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita yang duduk di Masjid Nabawi, walaupun dalam waktu yang singkat, namun kita termasuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwatul Islam, di Mekah, kalau kita belajar di Mekah, di Masjidil Haram yang ada di Mekah, kita tidak mendapatkan keutamaan seperti ini. Kenapa tidak? Karena Nabi tidak menyebutkannya. Makanya Imam Malik rahimahullahu ta'ala, seorang Imam Malik bukan berasal dari Madinah. Dia berasal dari keturunan Yaman sana. Dan Yaman itu selalu kita menyebutkan, daerah Yaman itu adalah daerah yang ada setelah Taif. Itu semuanya disebut dengan Yaman. Makanya di Ka'bah ada namanya Rukun Yamani. Artinya itu adalah semuanya menunjukkan daerah yang ada di sana. Disebut dengan Rukun Yamani. Imam Malik bukan berasal dari Madinah, tapi dia lahir di Madinah. Dia tidak pernah keluar di Madinah. Bahkan dia pun dikuburkan di kota Madinah. Tidak sama dengan ulama yang lainnya. Kita lihat Imam Abu Hanifah, dia berkeliling. Kita lihat Imam Syafi'i, dia berkeliling. Dia lahir di Gaza,
pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, pergi lagi ke Yaman, datang lagi ke Madinah, pergi lagi ke Mekah, pergi ke Kufah, tinggal di Baghdad, wafat di Mesir. Artinya dia berkeliling. Begitu juga dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad itu yang paling seru rihlahnya, safarnya. Bahkan dia pernah safar bertemu dengan salah seorang yang bernama Abdul Razak As-San'ani. As-San'a sebuah daerah yang ada di San'a, di Yaman sana. Dia tidak ada sendalnya. Artinya betul-betul berkeliling dunia sehingga mereka menjadi seorang ulama. Tapi berbeda dengan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kenapa demikian? Dia tidak keluar dari kota Madinah. Makanya para ulama itu ikhwatul Islam, kita lihat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, imam-imam yang lainnya, iya, mereka tidak berasal dari Madinah. Tapi semua mereka adalah alumni Madinah. Tidak ada ulama, siapa di antara ulama yang mereka tidak pernah belajar di Madinah. Nah, Imam Malik berbeda dengan ulama yang lainnya. Imam Malik ini ikhwatul Islam, dia tidak pernah keluar dari Madinah. Kenapa? Karena hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ingin mengambil bagian daripada hadis ini. Walaupun 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Berapa kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kita ingin mengambil bagian daripada jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan apa yang Nabi sebutkan. Man ja'a masjidi hadha lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah. Belajar di kota Madinah tidak sama belajar di daerah yang lainnya. Sama dengan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Sehingga di kota Madinah ini ikhwatul Islam terkhusus di Masjid Nabawi. Bukan di kota Madinah, di Masjid Nabawi. Semua bentuk pelajaran dimudahkan. Mulai dari anak-anak yang berumur 5 tahun sampai kakek-kakek yang berumur 55 tahun. Semuanya ada fasilitas untuk belajar agama. Misalnya anak-anak yang berumur 5 tahun ada tahsinnya, ada tajwidnya, ada belajar Qur'annya. Kalau bahasa kitanya ada iqra'nya. Kemudian ada lagi belajar Al-Quran. Al-Quran semua umur ada pelajarannya. Begitu juga bidang-bidang ilmu yang lainnya ada pelajarannya dikhususkan. Artinya mudah bagi kita untuk belajar agama di kota Madinah. Dan di antara salah satunya, ini merupakan di antara nasihat dari kami pribadi ikhwatul Islam, di kota Madinah ada halaqah namanya halaqah zuwar. Halaqah zuwar itu artinya halaqah baca Quran yang dikhususkan bagi mereka yang berziarah. Seperti kita yang melaksanakan ibadah haji atau seperti kita yang melaksanakan ibadah umrah. Diletakkan biasanya di bagian kiri sini ikhwatul Islam. Ada guru-guru yang duduk. Kemudian namanya halaqah zuwar. Mereka akan menerima orang-orang yang datang. Kemudian untuk diperhatikan bacaan Al-Qurannya. Misalnya siapa di antara kita yang berani memperdengarkan Al-Fatihahnya kepada orang lain. Karena kalau kita yang baca Al-Fatihah, kita merasa kita itu betul. Tapi kalau Al-Fatihah kita dibacakan kepada orang lain, maka disitulah kita akan melihat bagaimana kekurangan yang ada pada diri kita. Dan kesempatannya ada di Madinah. Sesekali nanti, walaupun kita tidak paham bahasanya, tapi duduk saja, dengarkan kepadanya Al-Fatihah. Maka disitulah dikoreksi. Nah, itu jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua kegiatan yang kita lakukan di kota Madinah, terutama untuk mempelajari agama, mulai dari Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, terutama mempelajari tentang Nabi kita yang mulia, mempelajari hadis-hadis Nabi yang mulia SAW, maka itu adalah bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita senantiasa menganjurkan kaum muslimin jangan melewatkan momennya kecuali mereka mengambil bagian daripada jihad di jalan Allah. Karena ada sambungan hadis ini. وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِ. Karena apabila ada orang yang datang ke kota Madinah, ke Masjid Nabawi, kemudian tidak melakukan yang demikian, maka dia hanya ibarat orang yang gigit jari, melihat saudara-saudaranya, kawan-kawannya, rekannya kaum muslimin, mereka membawa pulang warisan Nabi Muhammad SAW. Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan sampai di sini dan insya Allah kita akan sambung pertemuan kita keesokan hari. Dan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan atas segala kekurangan dan kekhilafan. Dan kita selalu berharap kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita bersama, agar Allah ampunkan dosa orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudari kita dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah Al-Mukarramah, semoga Allah mudahkan perjalanannya. Allah terima amal ibadahnya, Allah kabulkan doa-doanya, Allah jadikan umrahnya adalah umrah yang mabrurah. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya. Allah kembali kumpulkan mereka bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat.
dan semoga Allah selalu memberikan rezeki kepada kita untuk bisa datang ke kota Mekah dan Madinah. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله